Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran statistik yang menjadi pusat dari rangkaian data. Suatu rangkaian data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi atau terpusat pada nilai pemusatan ini. Selanjutnya, ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3 bagian, yaitu rata-rata atau min. Min apa mean bacanya? Hah? Min. Ya udah itulah. Median dan modus. Ya, ada 3 ya, yang jadi pusatnya nanti ya. Kita belajar tentang rata-rata atau min, mean, median dan modus. Yang pertama kita ke rata-rata atau min. Rata-rata merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Ya, yang kita garis bawahi di sini jumlah nilai data dan banyaknya data. Ya. Rata-rata dikenal juga dengan istilah min dan dilambangkan dengan X. X strip, ada strip atasnya. Tahu ya? Lambang rata-rata itu X, ada strip atasnya itu rata-rata. Yang A, rata-rata data tunggal. Jika suatu data terdiri dari X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Xn itu tergantung datanya ada berapa. Kalau datanya ada 100 berarti sampai X100. Kalau datanya ada 50 berarti sampai X50. N itu mewakili banyaknya data. Rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Ya, rata-rata atau X, ada stripnya itu rata-rata, sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai Xn, kemudian dibagi dengan N. Ya, jadi nilai datanya ditambahkan, kemudian dibagi dengan N. N adalah banyaknya data, ya. Atau bisa disingkat di sini sigma XI, ya. Untuk I sama dengan 1, mulai dari 1 per N. Ya. Kalau dipisah ya jadi ini tadi rumusnya ya. X1 plus X2 sampai Xn dibagi dengan N. Nanti kita ke contohnya aja. Jika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, rataan dirumuskan sebagai berikut. Jadi rata-rata itu F1 kali X1. F-nya itu frekuensi, X-nya itu data, ya. Jadi misalkan di sini data ke-1-nya itu ada misalkan data ke-1-nya 2, frekuensinya 4, berarti 4 kali 2 ditambah F2-nya berapa, X2-nya berapa, ditambah F3-nya berapa, nanti di contohnya ada. Kemudian dibagi dengan F1 plus F2 plus F3 sampai Fn. Ya. Kalau disingkat jadi seperti ini rumusnya ya. Malah kosoran. Jadi sigma Fi kali Xi untuk I mulai dari 1 dibagi sigma Fi, ya, untuk I mulai dari 1. Jadi lihat kalau kurang jelas di depan dilihat di LKS-nya. Kita ke B. Rata-rata data kelompok. Secara umum rata-rata data kelompok sama dengan rata-rata data distribusi frekuensi, sama sebelumnya nih, ya. Yaitu dengan mengambil titik tengah setiap kelas setiap Xi, ya, setiap X, setiap kelasnya diambil titik tengahnya. Jadi nanti kita pakai titik tengah kelas tersebut. Ya, nanti di contohnya ada. Rumusnya sama kayak ini ya. Nanti kalau dipisah itu sama kayak yang ini. Ya, rumusnya untuk yang bawah. Nah, ini kan langsung singkatannya aja ya. Kalau dipisah jadinya sama kayak yang ini. Ya. Sama kayak di atasnya. Yang C, rata-rata data berkelompok dengan rata-rata
rata-rata sementara. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rata-rata sementara atau XS atau X sementara ya. Menentukan simpangan deviasi setiap data dari rata-rata sementara, yaitu XI dikurangi XS sama dengan DI. D itu deviasi ya. Nah, ini D itu deviasi, simbol dari deviasi atau simpangannya. Yang ketiga, menghitung rata-rata dari simpangan. Ini nanti rumusnya ini, nanti di contoh soalnya aja biar lebih gampang. Menghitung rata-rata yang sesungguhnya dengan rumus X sama dengan XS ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Nah, nanti rumusnya contohnya lebih gampang. Ada pertanyaan nggak ini untuk rumus-rumusnya dulu? Kalian nggak usah bingung sigma-sigmanya ya, itu kan kalau dipecah nanti jadinya ya kayak ini tadi ya. Kalau dipecah. Sekarang kita ke contoh soal aja. Contoh soal. Perhatikan contoh soal halaman berapa itu? Halaman 43. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai rata-rata dari data 7, 3, 8, 7, 5. Nah, kita lihat banyaknya data. Banyaknya data atau N sama dengan 5. Dari mana 5 ya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data kan? Makanya N-nya itu 5. Nah, sehingga rata-ratanya tinggal, ini kan berarti X1, ini X2, ini X3, ini X4, dan ini X5 kan. Nah, tinggal ditambahkan itu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai X5 kan, ini dibagi dengan N. Ya, N-nya tadi banyaknya data, berarti 7 ditambah 3, ingat ya, langsung ditambahkan, kemudian ditambah 8, ditambah 7 lagi, ditambah 5. Ya, dibagi dengan 5 karena N-nya 5. Ya. Sama dengan 30 dibagi 5 hasilnya 6. Maka rata-ratanya atau min-nya adalah 6. Ini kalau datanya tunggal. Tunggal dan nggak ada frekuensinya. Frekuensinya semuanya 1. Sampai sini paham nggak ini? Tinggal ditambahkan dibagi dengan banyaknya data. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Yang laki-laki paham? Paham? Insya Allah. Nah, sekarang yang kedua, tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Di sini ada nilai 5, frekuensinya 3. Ya, ada nilai 6, kalau 6 frekuensinya 8 dan seterusnya. Ya, jadi nilai 5 itu tidak keluar hanya 1, tapi sampai 3 kali keluar karena di situ frekuensinya atau banyaknya itu kan ada 3. Nilai 6 itu ada 8. Maka untuk menyelesaikan kita pakai rumus yang tadi ya. Yang ini berarti rata-rata itu sama dengan F1 kali X1. F1 itu kan ini ya. Ini F1 ya kan, ini F2, ini F3, F4, ini F5. Kalau ini berarti X1, ini X2, X3, X4 dan X5. Nah, berarti rata-ratanya di sini X sama dengan F1 kali X1, F2 kali X2, F3 kali X3 sampai di sini karena 5 ya, sampai F5, berarti di sini sampai F5 kali X5. Paham nggak ini? Nah, langsung kita masukkan F1-nya kan 3 ya, F1-nya 3 kali 5, X1-nya 5 ya. Maka kali 5. Nah, ini kalau kalian bingung ini ada perkalian atau penjumlahan ini ya. Ini harusnya kasih kurung gini biar kalian nggak bingung nih. Set. Ya. Kasih kurung gini. Kalau kalian paham nggak usah dikasih kurung nggak apa-apa. Yang penting perkalian itu harus dihitung terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai 5 kamu tambahkan 8 dulu baru kamu kalikan 3, salah ya. 3 kali 5 dulu, 3 kali 5, kemudian 8 kali 6, 15 kali 7, 10 kali 8, kemudian yang terakhir 4 kali 9, baru dijumlahkan ya, 15 tambah 48 tambah 105 tambah 80 tambah 36
Kemudian yang di bawah ini adalah frekuensinya, kan tadi ada F1-nya 3, F2-nya 8, F3-nya 15 dan seterusnya. Hasilnya 40, kemudian di atas di sini hasilnya 284 dibagi 40, ketemunya 7,1 untuk rata-ratanya. Sampai sini paham nggak ini? Tinggal bedanya dengan di atas tadi tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Kalau yang ini kan nggak ada frekuensinya, ya kan? Nah, kalau ini tinggal yang atas dikalikan sama frekuensinya berapa. Ya, kalau di sini X1-nya 5, frekuensinya 3, ya berarti 5 kali 3. Di sini nilainya 6, frekuensinya 8, berarti tinggal 6 kali 8 dan seterusnya. Paham sampai sini? Udah? Nah,